ada talk show. Di Radio Start 102,6 FM. 102,6 FM Saturasi Suara, satu kata penuh bakal pasti selalu di hati. Mengudara dari Studio 1 Lantai 2 Gedung Start FM di Jalan AMD Lama Pangyabungan. Pagi Madinah pagi bersama Feby, sahabat Start FM selama 1 jam ke depan. Kita di program spesial talk show bersama P4GN dalam rangka memperingati Hari Anti Narkoba Internasional ya. Nah, sahabat Start FM di hari ini mengangkat tema mengenai akselerasi War on Drugs menuju Indonesia bersinar. Nah, untuk membahas mengenai tema kita di hari ini, sahabat Start FM, kita sudah kedatangan narasumber kita langsung dari BNNK Mandailing Natal. Ada Ibu Farida Escape. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ibu selaku analis penyuluh dan layanan informasi BNNK Mandailing Natal. Yap, benar. Nah, mengenai tema kita akselerasi War on Drugs menuju Indonesia bersinar ini ya Bu ya, dalam rangka memperingati Hari Anti Narkoba Internasional yang diperingati setiap tanggal 26 Juni ya Bu ya. Setiap tahunnya masyarakat dunia memperingati Hari Anti Narkoba Internasional. Ini merupakan hari internasional di mana PBB menentang penyalahgunaan obat-obatan serta perdagangan obat-obatan ilegal sejak tahun 1989 ya Bu ya, sampai saat ini. Nah, sebenarnya prioritas utama BNN itu apa sih, Bu? Iya. Nah, dengan mengusung tema akselerasi War on Drugs menuju Indonesia bersinar, BNN sebagai leading sektor penanggulangan permasalahan narkotika itu melakukan beberapa strategi pendekatan untuk pemecahan masalahnya ya. Nah, yang pertama itu adalah dengan cara soft power approach, ya, itu merupakan aktivitas pencegahan yang bertujuan untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat terkhusus generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan penyebarluasan informasi, kemudian penyuluhan, kemudian edukasi, diskusi grup ya, dan advokasi juga ke beberapa instansi baik pemerintah maupun non pemerintah. Nah, di samping itu, pendekatan ini juga meliputi peningkatan pelayanan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba agar bisa pulih dari kecanduan ya. Nah, kemudian pelaksanaan strategi ini dilakukan melalui program kegiatan seperti program Desa Bersinar, kemudian Sekolah Bersinar. Nah, di samping itu juga ada peningkatan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan dengan program Alternative Development pada kawasan rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan cara peningkatan keterampilan dan alih fungsi lahan ya. Sedangkan di bidang rehabilitasi ini juga kita membentuk beberapa agen pemulihan dan intervensi berbasis masyarakat ya. Nah, itu pendekatan dengan cara yang lembut ya, atau yang tadi saya katakan itu adalah soft power approach. Sedangkan dengan cara yang tegas atau yang hard power approach itu kita lakukan dengan cara pemberantasan. Pemberantasan ini meliputi pemusnahan ladang ganja. Ini yang baru-baru kita lakukan di BNNK Mandailing Natal bekerja sama dengan BNN RI. Itu kita memusnahkan ladang ganja yang berada di wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Sampai saat ini kan kita temukan ladang ganja itu masih terpusat pada kawasan ataupun area Torsihite yang membentang mulai dari Kecamatan Penyambungan Timur ya, kemudian Kecamatan Tambangan dan Kecamatan Kota Nopan gitu. Nah, selain itu kita juga melakukan pendekatan dengan cara yang pintar ataupun smart power approach. Itu adalah dengan pemanfaatan teknologi digital dan kemajuan teknologi yang lainnya. Ini bertujuan untuk meningkatkan kerja kita di bidang pemberantasan dan di bidang penyediaan informasi. Jadi kita juga selain memberikan sosialisasi secara langsung face to face atau dalam ruangan, kita juga memberikan informasi melalui media sosial, kemudian melalui website dan segala macamnya. Nah, bagi para pendengar Star FM
dimanapun kamu berada. Kalau kamu punya sesuatu yang hendak ditanyakan ataupun kebingungan atau malah ada berita yang hendak kamu klarifikasi di seputar penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba, itu bisa bisa disampaikan melalui media sosial ya. Mungkin untuk akun media sosial kita, untuk di Instagram itu ada info BNN Kap Mandailing Natal. Kalau dari YouTube ada di channel Madinah Bersinar gitu. Jadi boleh di DM dan boleh di inbox juga di channel YouTube-nya ya. Iya, boleh. Nanti bakalan dijawab tentunya ya. Iya. Nah, selain itu kita juga melakukan pendekatan dengan cara bekerja sama ya, atau cooperation approach. Nah, ini sebenarnya kan kita sama-sama tahu nih bahwa ancaman narkotika ini kan dia merupakan salah satu permasalahan yang multi crime gitu. Nggak bisa selesai kan. Jadi nggak bisa ditangani hanya oleh BNN saja. Kemudian permasalahannya itu sering berkaitan dengan kejahatan-kejahatan yang lainnya ya, tidak murni hanya permasalahan narkotika. Makanya saya katakan tadi kita juga melakukan strategi dengan berkolaborasi dengan instansi yang lain, kemudian dengan negara yang lain, dan cara ini kita hendak memaksimalkan upaya BNN sebagai leading sektor dalam menuntaskan ataupun menurunkan permasalahan narkotika khususnya di Kabupaten Mandailing Natal. Kalau mengenai kondisi penyalahguna dan kasus narkoba yang ada di Kabupaten Mandailing Natal ini bagaimana, Bu? Iya, walaupun agak menjedihkan ya, miris banget ya kalau lihat berita-beritanya gitu dengar. Tapi perlu juga diketahui bahwasanya memang permasalahan narkotika ini tidak semudah mengatasi misalnya gizi buruk misalnya atau tidak semudah mengatasi lingkungan yang kotor gitu. Tidak semudah itu untuk mengatasi permasalahan narkotika. Tetapi yang perlu kita sampaikan, memang sampai saat ini kita belum bisa menghapuskan permasalahan narkotika di Kabupaten Mandailing Natal ini 100%. Tetapi kita dari BNNK Mandailing Natal khususnya itu tetap melakukan upaya yang sangat luar biasa karena kita juga ada keterbatasan personel ya. Kita juga sangat sedikit SDM-nya di kantor, dan kita juga memaksimalkan kerjasama dengan kepolisian ya, kemudian dengan Babinsa yang ada di desa dan Babin Kamtipmas begitu juga ya. Kita memaksimalkan fungsi itu sehingga keadaan penyalahgunaan narkotika baik bahan adiktif seperti lem dan rokok itu bisa dikurangi di Kabupaten Mandailing Natal. Nah, seperti tadi yang tadi adik tanyakan, bagaimana keadaan narkotika di kabupaten kita? Kalau dari segi pemberantasan kita tetap melakukan upaya pemberantasan, termasuknya meningkat gitu. Nah, kita berupaya dari segi pemberantasan ini bisa disandingkan dengan upaya proteksi dari setiap keluarga. Jadi tidak bisa kita berantas narkoba ini hanya memberantas saja tanpa meningkatkan kemampuan remaja untuk menolak atau kemampuan keluarga, sehingga setiap keluarga bisa melindungi anggota keluarganya dari penyalahgunaan narkoba gitu. Harus bisa mengontrol keluarganya ya. Karena kita sama-sama tahu kan bahwasanya permasalahan narkotika ini nggak bakal bisa kalau cuma BNN ataupun kepolisian yang menanganinya. Nah, yang paling kita harapkan di sini kerjasamanya itu juga adalah dari keluarga, karena keluarga adalah lingkungan pertama di mana seorang anak itu tumbuh dan dia mendapatkan informasi yang paling dia percayai kan sebenarnya itu adalah dari keluarganya. Gitu. Kadang keluarganya yang melindungi gitu Pak, susahnya ya. Kadang-kadang mungkin masih ada anggapan kalau nanti dilaporkan malah anak saya nanti ditangkap di penjara, atau nanti gimana nih nanti malunya saya kalau ketahuan sama tetangga kalau anak saya pemakai gitu. Nah, anggapan yang seperti ini juga harus kita ubah ya. Setiap orang tua yang memang sudah mengetahui bahwa anaknya terindikasi menyalahgunakan, rasa malu itu tidak
sebanding dengan kerugian yang akan dihadapi, yang akan dihadapi anaknya di masa depan. Kalau misalnya bapak ibu malu, berapa lama sih rasa malunya? Paling setahun gitu, 2 tahun, masyarakat juga udah lupa. Tetapi kalau si orang tua melindungi anaknya ataupun malah menutup-nutupi karena rasa malu, maka seumur hidup anak itu akan dalam jeratan narkotika. Dan suramnya masa depan seorang penyalahguna narkotika itu kita sudah sama-sama tahu itu. Nah, jadi perlu diubah paradigma itu. Kalau memang Bapak Ibu sudah mengetahui ada indikasi bahwa anak menyalahgunakan narkotika, datang saja ke BNN. Kalau mungkin kepolisian takut dipenjara dan segala macam. Tetapi sebenarnya kita juga sudah berkomitmen dengan kepolisian. Kalau si orang tua ataupun yang bersangkutan datang lapor diri namanya, dia datang dengan sukarela, itu tidak akan diproses hukum. Oh, jadi nggak akan diproses? Enggak bakal diproses. Memang takutnya orang kayak gitu, Bu ya. Panjang nanti urusannya gitu. Tiba-tiba nanti jadi dituduh gitu. Jadi tersangka dianya gitu. Yang nggak ada bawa narkoba, malah nanti tiba-tiba ada pula barang buktinya di pengendalian dia gitu. Enggak. Kalau lapor diri, kembali saya ingatkan, kalau lapor diri itu tidak akan diproses hukum. Nah, nanti dia akan kita arahkan untuk mengikuti program rehabilitasi. Program rehabilitasi ini kita tujuannya itu adalah untuk mengatasi kecanduan, menyembuhkan. Saya luruskan, bukan menyembuhkan, tetapi bukan. Karena kerusakan tubuh yang disebabkan oleh narkotika di dalam tubuh seseorang itu bersifat permanen. Oh iya. Iya, bersifat sampai permanen. Segitu. Iya, makanya tidak boleh selumrah itu, tidak boleh semudah itu kita mencoba narkotika, walaupun hanya dengan 1 batang rokok ganja yang sudah dilinting ya, karena saking murahnya bisa jadi ya, atau karena saking dipanas-panasin oleh teman sebelah gitu kan, atau karena dikompor-komporin, dengan mudahnya dia mencoba, itu sebenarnya sudah ada sel saraf yang rusak gitu. Oh gitu. Berarti memang nggak bisa disembuhkan. Tidak bisa disembuhkan 100% seperti sedia kala ataupun seperti sebelum dia memakai. Tetapi yang kita pulihkan itu adalah kondisi dia agar tidak tergantung lagi pada narkotika, dan bagaimana mengembalikan dia agar dia bisa beradaptasi dengan kondisi dia kalau memang sudah mengalami penurunan ataupun kerusakan yang disebabkan oleh narkotika gitu. Jadi makanya kita mengatakannya itu bukan penyembuhan, tetapi pemulihan. Iya, kita memulihkan dia sehingga dia mampu mengatasi masalah dia. Kemudian bagaimana cara dia agar dia mampu hidup lebih positif gitu. Itu yang kita upayakan di program rehabilitasi dan mengatasi masalah kecanduannya, mengatasi masalah ketergantungannya terhadap narkotika. Ya. Jadi bisa diartikan kalau misalnya dia sudah penyalahguna, bisa jadi kalau walaupun udah direhab, bisa jadi kembali lagi bisa jadi. Bisa deh. Itu kita sebut dia relapse. Ya. Jadi kalau tidak diawasi oleh keluarga ataupun si klien ini tidak memiliki support system yang kuat, angka relapse-nya memang tinggi. Apalagi dia kembali ke lingkungan di mana pengedarnya itu ada di situ gitu. Iya. Misalnya kan dia anak sekolah nih ya, anak SMA. Begitu dia mengikuti rehabilitasi, mungkin dia mengikuti rehabilitasi rawat inap, dia dijauhkan. Maksudnya dia diinapkan di lembaga rehab kita gitu. Otomatis kan dia terputus hubungannya dengan si pengedar ataupun temannya yang menyalahgunakan kan. Nah, tetapi begitu dia selesai program rehab, apabila tidak didukung oleh keadaan lingkungan dan keluarga yang mensupport dia, saat dia kembali bertemu dengan temannya yang memakai ataupun yang mengedar, itu resiko dia untuk relapse atau memakai kembali itu lebih besar. Oh gitu. Iya, makanya penyalahgunaan narkotika ini bukan sesuatu yang sepele gitu, yang lumrah. Jangan dianggap. Jangan hanya karena alasan pengen keren, atau pengen nyoba. jadi tren, pengen nyoba kok. Gimana sih rasanya gitu? Cuma sekali kok rencananya. Kenyataannya dari 100 orang pecandu,
itu 95% ya atau 95 orang itu tujuannya itu adalah hanya mencoba. Kenyataannya kan mereka kan jatuh pada keadaan kecanduan. Nah, ya ampun. sebegitu beratnya lah, sebegitu besarnya lah kecanduan yang disebabkan oleh narkotika. Jadi jangan dianggap remeh gitu. Efeknya fatal. Iya, kalau dari segi fatal. hukum juga berat banget loh hukumannya. Iya. Tapi kenapa ya masih banyak gitu? Itu sebenarnya karena kurangnya pemahaman masyarakat kita ataupun remaja kita terutama terhadap bahayanya. Jadi mereka masih berpikir kan cuma coba, kapan lagi? Kalau nggak sekarang dicoba ya kapan lagi kan? Kadang-kadang gitu mereka pemahamannya. Tetapi permasalahannya di narkotika ini jangan sampai dicoba, kan itu yang paling penting. Jangan coba, jangan coba, berani coba. Iya, jangan coba. Mungkin ke hal-hal yang lain, mencoba sesuatu yang baru itu mungkin bagus ya. Tetapi kalau khusus untuk narkotika, jangan sampai dicoba, itu malah lebih aman dan bagus ya gitu. Ya, kalau di Mandailing Natal sendiri kita nggak bisa tutup mata, memang udah banyak banyak. Dan memang udah nggak segan-segan lagi loh kalau kita lihat ya. Iya, tetapi Dek, kalau kita buka satu sisi yang lainnya, Kabupaten Mandailing Natal ini juga sangat luar biasa potensi kita. Ya, jadi jangan menyia-nyiakan potensi tersebut gitu. Baik secara personalnya, kita itu orang Kabupaten Mandailing Natal itu memang terkenal orang-orang yang pintar, punya intelektual yang tinggi. Kemudian punya kemampuan ikatan keluarga yang luar biasa, yang agamanya kuat. juga agamanya juga yang kuat. Jadi jangan karena narkotika ini kita malah dari semua yang Adik sampaikan itu semuanya berpengaruh. Iya, saling berkaitan ya. Yang pertama itu seseorang kan kita misalnya mau mencoba, misalnya mau makan bakso nih misalnya. Kan karena kita tahu bahwa bakso itu aman, bikin kenyang dan mungkin bisa bikin happy gitu ya. Nah, begitu juga dengan narkotika ataupun mungkin kita khususkan ke ganja saja ya. Nah, mungkin remaja kita banyak memakai karena kurangnya pengetahuan mereka. Jadi mungkin mereka masih beranggapan kalau pakai ganja sekali itu nggak apa-apa. Nah, di sini juga kita pertegas, di saat kamu sekali saja pakai narkotika itu sudah ada sel saraf yang rusak. Itu bukan kata saya, bukan, tetapi itu dibuktikan oleh penelitian yang ilmiah. Memang begitu ya, mungkin tidak langsung gila istilah, maaf ya, izin ya, nggak langsung kelihatan gejalanya, tetapi memang terbukti bahwasanya sekali saja tubuh kita mendapatkan asupan narkotika dari luar, itu sudah ada sel saraf yang rusak gitu. Nah, pemahaman yang seperti ini mesti kita sampaikan ke remaja. Dan yang kedua itu harus ada dukungan oleh keluarga. Setiap orang tua harus memberikan penjelasan tentang narkotika di tingkat keluarga. Tapi karena orang tuanya aja memang nggak paham juga masalah narkoba ini. Iya, jadi makanya boleh diskusi dengan kita, boleh diskusi dengan kita, ataupun orang tua boleh mencari ataupun diskusi dengan teman-teman yang ada di sekitarannya. Nah, kita tahu kan kalau di setiap desa itu kan ada namanya tokoh agama, tokoh masyarakat, atau mungkin BPBD ya namanya sekarang. Itu silahkan dibuat diskusi tentang masalah narkotika ini. Bagaimana caranya agar setiap pemuda di daerah itu misalnya bisa menghindarkan diri ataupun menjaga dirinya dari narkotika gitu. Harus kita munculkan diskusi itu, harus kita mulai diskusi itu. Kalau kita hanya menyalahkan, di mana ini polisi, di mana ini BNN, kenapa ini anak-anak kita tidak diawasi? Kalau nunggu seperti itu, sampai kapan? Mau berapa banyak lagi remaja kita yang hancur karena narkoba ya kan? Nah, makanya kita ayolah bergandeng tangan. Apa saja yang bisa kita lakukan asalkan pemuda kita ini tidak sampai mencoba narkoba. Itu dia. Harus prinsip yang seperti itu harus kita munculkan di setiap masyarakat kita, di setiap lingkungan kita, sehingga kita sama-sama mengawasi diri dan keluarga dari penyalahgunaan narkotika. Kalau mengenai pemahaman tentang narkoba itu kan orang nggak pada ngerti kan? Apakah memang sosialisasinya juga kurang ya? Nah, kalau saya rasa kalau sosialisasi tentang narkotika ini kurang, saya rasa enggak juga. Kenapa? Karena
kalau kita kan sudah di era digital ya, informasi tentang bahaya narkotika itu saya rasa cukup. Ya tapi kan kalau anak sekarang yang nge-scroll mereka males baca yang begitu ya, lebih baik baca yang gimana-gimana gitu. Nah, jadi kalau terkadang kitanya juga yang nggak ngeh. Iya, nggak ngeh. Nggak ngeh, dan sehingga anggapan kamu keren kalau pakai narkoba itu bulat diterima mereka. Mereka tidak mencerna dulu gitu, tidak mencari tahu bahaya tentang narkoba gitu. Nah, kita harus pintar dalam keadaan begini kan, kita harus pintar, apalagi dengan kemajuan teknologi dan segala macamnya. BNN sudah memberikan layanan informasi baik di media sosial dan segala macamnya, itu sudah ada. Kalau remaja kita punya wadah ataupun punya grup, boleh diundang BNN, kita akan datang ke sana. Jadi tidak kalau bolehlah pakai surat. Kalau rasanya terlalu susah pakai surat, ya udahlah telepon saja. Kita usahakan akan datang gitu. Sebegitu mudahnya kita memberikan layanan itu. Jadi saya rasa kalau permasalahan sosialisasinya yang kurang, saya rasa tidak gitu. Mungkin kekurangan sedikit ya. Karena kita memang kalau untuk wilayah kabupaten kita yang jauh memang kurang terjangkau. Tetapi dari segi informasi melalui media sosial dan melalui selain media sosial, web dan segala macam, itu saya rasa cukup kok. Sekarang kan hampir semua pemuda itu tahu bahwa narkotika itu bahaya. Tahu, semua orang memang tahu. Cuman kok mau aja? Iya, kok mau. Berarti dia tidak mampu menolak kan? Iya. Di ketidakmampuan dia menolak inilah itu disebabkan karena kurangnya pemahaman. Iya, pemahaman gitu. Tentang bahan barang ini, Dia tahu kalau itu bahaya, tetapi mungkin dia belum tahu kalau sekali pakai langsung kecanduan gitu. Dia pikir harus sering dulu baru kecanduan gitu. Permasalahannya kan kalau sebegitu mudahnya lah kita hanya mencoba, udah nggak mau kedua, nggak mau ketiga kali lagi, berarti nggak perlu negara kita ini BNN, ya kan? Kalau dengan mudahnya kita menghentikan pemakaian itu, berarti kita nggak perlu BNN. Makanya pemuda kita itu harus berpikir, kalaulah sampai negara membentuk suatu badan untuk permasalahan narkotika ini, itu kan artinya karena urgen banget. Iya, urgen. Terus memang tidak semudah itu mengalahkan narkotika apabila dia sudah coba gitu loh. Makanya untuk memutus itu semuanya jangan sampai coba. Apakah memang karena barang ini memang mudah didapatkan? Ya, itu juga sebenarnya kalau mudah pun didapatkan, kalau kita nggak mau. Iya ya. Itu kan. Ya kan? Hukum ekonominya kan gitu kan. Ya, kalaupun biasanya mudah barang didapat ya, atau banyak barangnya. Terus kalau tetap banyak permintaan, udahlah murah, banyak permintaan, otomatis kan akan melahirkan sindikat-sindikat yang baru, melahirkan agen-agen yang baru, ya kan. Tetapi kita mau putus itu dengan cara bagaimana? Dengan cara meningkatkan ketahanan diri dari setiap remaja ataupun keluarga. Seberapa banyak pun barangnya, seberapa murah pun, kalau kita nggak mau, kan itu akan musnah sendiri, ya kan? Ya, itu dia. Berarti dari semua sisi, ya kan? Bukan hanya diri kita, bukan hanya sebuah badan itu kan? Iya. Jadi untuk memunculkan ketahanan diri remaja dan keluarga ini perlu kita bekerja sama. Jangan saling menyalahkan dan jangan saling tunggu. Harus datang dulu BNN sosialisasi, barulah ngerti tentang narkoba. Ya jangan. Kan saya rasa setiap keluarga punya Android, punya telepon pintar ya, smartphone. Bisa kita cari informasinya tentang narkoba. Kalau di sekeliling kita juga kita bisa lapor ya. Kita misalnya ada yang kita lihat bisa kita lapor. Dan itu nggak bakalan diproses. Dan identitas kita aman. Dirahasiakan. Itu dilindungi oleh undang-undang. Itu ya. Jadi masyarakat nggak perlu takut, sahabat Start FM semuanya yang kalau memang ada melihat peredaran narkoba ataupun penyalahgunaan narkoba di sekeliling kamu, lapor aja langsung ke BNN gitu ya. Kalaupun nggak langsung ke BNN, karena kan kita BNN ada di kabupaten ya. Mungkin langsung lapor ke Polsek, karena Polsek kan
ada di setiap wilayah gitu. Atau bagian penegakan hukum kita kan ada juga mungkin yang berdomisili di tempat itu, desa-desa bisa dilapor itu. ke beliaunya gitu. Atau ke pengurus desa itu nanti kepala desanya nanti yang melanjutkan ke atas gitu. Itu bisa. Yang jelas berani tolak, berani lapor. Gitu. Kalau nggak kalau pendengar nggak ngelapor, berarti kita setuju dengan perbuatan dia kan gitu. Ya, jadi semangat war on drugs itu harus muncul dari setiap warga kita. Gitu ya. Nah, kalau BNN yang di Mandailing Natal nih ya, apa aja yang udah dilakukan untuk menghadapi bahaya penyalahgunaan narkoba ini, Bu? Iya. Jadi kita terkhusus BNNK Mandailing Natal itu sudah sangat banyak yang kita lakukan. Di bidang pencegahan kita melakukan beberapa penyuluhan dan sosialisasi yang kita lakukan di beberapa kelompok masyarakat. Nah, bagi pendengar semua, apabila hendak mengundang BNN itu silakan saja, nanti hubungi kita boleh melalui media sosial, boleh juga melalui telepon humas. Telepon humas itu ada di media sosial kita nomornya. Ya. Kemudian selain itu kita juga membentuk remaja teman sebaya anti narkotika. Nah, untuk tahun ini kita remaja teman sebaya anti narkotika ini di anggotanya itu dari SMA Negeri 1 Tambangan, kemudian SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi, SMA 1 Kota Nopan, dan SMK Negeri 1 Kota Nopan. Ya, di tahun-tahun sebelumnya kita membentuk remaja teman sebaya anti narkotika ini dari wilayah Siabu, ya. Tahun sebelumnya dari daerah Panjambungan ini. Nah, di tahun 2023 ini kita mengarah ke Mandailing dulu. Iya. Nah, selain itu kita juga membentuk melakukan pelatihan terhadap beberapa keluarga yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan keluarga anti narkotikanya. Ya, ini nanti akan kita buat akan kita undang keluarganya dari Desa Bersinar. Ya, untuk tahun ini ada di Desa Rau-Rau Kecamatan Tambangan dan Desa Sipogu Kecamatan Batang Natal. Ya. Kemudian untuk pemberdayaan masyarakatnya kita juga melakukan peningkatan keterampilan, ya, life skill kepada beberapa desa yang berada di kawasan rawan narkoba, ya. Nah, itu dia untuk pencegahan dan pemberdayaan masyarakatnya. Nah, untuk upaya rehabilitasi, kita juga melakukan rehabilitasi jalan. Itu bisa kita layani di kantor BNNK Mandailing Natal. Nah, bagi para pendengar dan orang tua yang memiliki anak yang terindikasi penyalahgunaan narkotika, silahkan datang ke BNN. Kita bisa memberikan layanan rawat jalan namanya. Kalau layanan rawat jalan ini tidak dikirim ke luar kota, hanya dirawat di sini aja. Kita memberikan pelayanan konseling di kantor BNNK, ya. Kemudian selain rehabilitasi rawat jalan tersebut juga kita membentuk IBM, agen-agen pemulihan di masyarakat, ya. Nah, untuk tahun ini tetap juga kita lakukan di Desa Bersinar, desa yang dua tadi, Desa Rau-Rau dan Desa Sipogu. Memang kita Desa Bersinar ini tujuannya ini adalah memastikan agar masyarakat terlibat dalam upaya penanggulangan narkotika di wilayahnya atau di desanya. Nah, BNN hanya mampu membentuk ataupun membina Desa Bersinar ini hanya sekitar 2 dalam setiap tahunnya, ya. Jadi kalau setiap desa mau bekerja sama dengan BNN itu bisa. Oh, bisa. Bisa. Kalau tadi yang saya katakan hanya 2, itu kan pembiayaannya dibantu oleh BNN gitu. Tetapi sekarang kan kita sama-sama tahu kalau desa itu punya dana desa, ya. Nah, kita bisa mengalokasikan dana dari dana desa untuk pembentukan Desa Bersinar di desa tersebut, gitu. Nah, kemudian sedangkan untuk upaya pemberantasan, ya, kita juga sudah baru-baru ini juga melakukan upaya
pemusnahan ladang ganja. Itu terus kita lakukan. Kalau sudah kita ketahui ada titik ataupun ladang ganja itu kita langsung koordinasikan dengan BNN pusat sehingga bisa kita bekerja sama untuk melakukan operasi ladang ganja ataupun pemusnahan ladang ganja gitu. Jadi, oke, sahabat Start FM, menarik sekali ya pembahasan kita di hari ini ya. Namun nanti kita akan bahas lagi mengenai Hari Anti Narkoba Internasional 2023 ini setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di 102,6 FM.